Kisah hari ini terjadi di Mississauga, Kanada. Ini adalah sebuah kota di Provinsi Ontario, Kanada, dan juga kota terbesar ketiga di Ontario. Mississauga juga merupakan pusat transportasi penting di wilayah Greater Toronto. Dengan 7 jalur jalan tol provinsi yang melintasi kota ini, lokasi geografisnya cukup istimewa, menghadap Danau Ontario. Di seberangnya adalah negara bagian New York, Amerika Serikat. Kisah kita hari ini terjadi di sini. Sekitar pukul 10.30 malam pada tanggal 16 Januari 2003. Telepon di kantor polisi di Mississauga tiba-tiba berdering. Seorang petugas mengangkatnya. Di ujung telepon terdengar isak tangis seorang gadis. Dengan pilu, ia mengatakan bahwa ibunya mengalami kecelakaan saat mandi dan sekarang terbaring tak bergerak di bak mandi. Polisi segera tiba di rumah yang dilaporkan gadis itu. Di bak mandi, di kamar mandi di lantai 2, mereka menemukan seorang wanita yang sudah berhenti bernapas. Polisi berusaha memberikan pertolongan pertama, tetapi sayangnya wanita itu sudah lama meninggal. Melalui penyelidikan, korban diidentifikasi sebagai Linda, seorang ibu tunggal yang saat itu tinggal bersama 3 anaknya. Pelapor adalah 2 putri Linda, Sarah 16 tahun dan Becky 15 tahun. Kedua putri itu mengatakan bahwa sekitar pukul 6:00 sore, mereka pergi makan malam dan minum dengan 2 teman di sebuah restoran terdekat. Ketika mereka meninggalkan rumah, ibu mereka, Linda, sudah minum sedikit alkohol dan bersiap untuk mandi. Ketika mereka kembali ke rumah pukul 10.30 malam, mereka tidak melihat Linda. Mereka mencari kemana-mana dan akhirnya menemukan ibu mereka tidak bernyawa di bak mandi di lantai 2. Mereka segera menelepon 911. Polisi sangat bersimpati kepada kedua saudara perempuan yang sedang berduka. Mereka selama ini bergantung pada ibu mereka. Dan sekarang keluarga rapuh mereka telah hancur sepenuhnya. Untuk menghindari gangguan di tempat kejadian dan memberi kedua saudara perempuan itu tempat tinggal sementara, polisi menghubungi bibi Sarah dan Becky agar mereka tinggal sementara di rumah bibi mereka. Polisi mulai memeriksa tempat kejadian dengan cermat. Mereka menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda masuk paksa ke rumah. Barang-barang di kamar-kamar masih utuh. Tidak ada yang hilang. Kamar mandi tempat Linda meninggal juga rapi. Barang-barang tertata rapi. Tidak ada tanda-tanda perkelahian atau pergumulan. Semuanya seolah menunjukkan bahwa Linda melakukan sesuatu yang bodoh di bak mandi. Ini adalah kecelakaan yang memilukan. Namun, polisi tidak berpikir demikian. Bagi mereka, setiap kematian misterius di bak mandi adalah tidak biasa dan mencurigakan, dan perlu diselidiki secara menyeluruh. Otopsi Linda tidak menunjukkan sesuatu yang tidak biasa pada tubuhnya. Tidak ada luka, tidak ada sidik jari orang asing, kecuali kadar alkohol dalam darah yang sangat tinggi, mencapai 400 mg per 100 lamne. Kadar alkohol ini lebih dari 5 kali lipat batas yang diizinkan saat mengemudi. Jelas sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Di samping bak mandi, ada 2 gelas yang berisi penuh vodka. Melalui penyelidikan dan kesaksian kedua putrinya, Linda adalah seorang pecandu alkohol berat. Hampir setiap hari ia minum alkohol. Mungkinkah dia benar-benar mabuk, jatuh ke bak mandi, dan tenggelam? Linda Anderson lahir pada tahun 1959 di Pulaski. Setelah dewasa di kampung halamannya, tidak jelas apa yang mendorongnya untuk pindah dan menetap di Kanada, sebuah negara yang jauh. Kemudian, ia datang ke Mississauga, Ontario, Kanada. Linda sangat senang dengan pemandangan dan orang-orang di sana. Yang membuatnya lebih bahagia adalah tak lama kemudian ia bertemu dengan pangeran impiannya. Keduanya saling mencintai dengan mendalam dan segera menikah. Pada tahun 1987, Linda melahirkan putri sulungnya, Sarah. Setahun kemudian, putri kedua, Becky, lahir. Keluarga beranggotakan 4 orang itu penuh dengan kebahagiaan. Dan Linda juga penuh dengan harapan untuk masa depan. Namun, kemalangan datang menimpa keluarga bahagia ini. Tidak jelas apakah karena terpesona oleh dunia luar atau muak dengan kehidupan keluarga. Sang suami, Corbin,
dengan kejam meninggalkan istri dan anak-anaknya. Setelah perceraian, ia juga tidak memberikan tunjangan apapun untuk kedua putrinya. Beban membesarkan kedua anak itu jatuh ke pundak Linda. Untuk mencari nafkah, ia harus bekerja mencari uang sekaligus merawat anak-anaknya. Tekanan hidup membebani pundaknya. Penderitaan membuat Linda, yang tadinya orang yang optimis, menderita depresi. Ia mulai mencari alkohol untuk menghilangkan kesedihan, tetapi menghilangkan kesedihan dengan alkohol justru menambah kesedihan. Alkohol yang ia minum tidak sedikit, tetapi kesedihannya tidak berkurang sedikit pun. Saat mabuk, ia sering memarahi anak-anaknya. Sarah dan Becky masih sangat kecil dan tidak dapat berbagi beban dengan ibu mereka. Kehidupan ibu dan kedua putrinya sangat sulit dan sering terjadi pertengkaran. Beberapa tahun kemudian, Linda merasa bahwa keluarganya sangat membutuhkan seorang pria. Jadi ia berkencan dengan pacar baru, Doug, dan dengan cepat menikah lagi. Doug pernah dihukum karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Tetapi selain itu ia tampaknya tidak memiliki masalah lain. Ia tampak sebagai pria yang lembut dan pada awalnya kehidupan keluarga cukup tenang. Linda bahkan melahirkan seorang putra untuk Doug bernama Robert. Namun, sifat asli Doug segera terungkap. Ia tidak hanya kasar, tetapi juga melakukan pelecehan terhadap Sarah dan Becky. Ketika Linda tidak ada di rumah, ia melakukan pelecehan terhadap Sarah, yang saat itu baru berusia 12 tahun. Kedua gadis itu tidak memiliki cara untuk melawan pelecehan ayah tiri mereka, karena diancam oleh Doug. Mereka tidak berani memberitahu ibu mereka. Hanya diam-diam memberitahu seorang pendeta di gereja terdekat. Perlu dicatat bahwa meskipun pendeta menyadari masalah yang serius, ia tidak melaporkannya ke polisi. Hanya menyarankan Sarah untuk berbicara terus terang dengan ayah tirinya. Cara ini jelas tidak efektif. Kedua saudara perempuan itu terus mengalami pelecehan. Pada tahun 2001, masalah ini terungkap. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga Doug terungkap. Ia dihukum sekali lagi dan diusir dari rumah. Dua pernikahan yang gagal telah menyebabkan Linda menderita sangat dalam. Ia harus sekali lagi memikul tanggung jawab membesarkan ketiga anaknya sendirian. Untungnya, Sarah dan Becky sekarang sudah besar. Mereka dapat membantu ibu mereka melakukan beberapa pekerjaan rumah dan merawat adik laki-laki mereka. Untuk menafkahi keempat ibu dan anak itu, Linda harus melakukan banyak pekerjaan sekaligus. Tekanannya sangat besar, bersamaan dengan kesengsaraan yang menumpuk. Kecanduan alkoholnya semakin parah. Pada dasarnya, setiap hari ia minum alkohol setelah pulang kerja dan sering mabuk berat. Sebagian besar penghasilannya juga ia bakar untuk minum-minum. Tetangga sekitar dan teman-teman Linda tahu betul situasinya. Setelah menanyai beberapa orang, polisi memahami situasinya. Ketika Linda meninggal, di lemari di kamar mandi ada 2 botol vodka. Hasil otopsi menyimpulkan penyebab kematian adalah karena tenggelam dan kadar alkohol dalam darah yang tinggi. Tidak ditemukan kelainan lain, cukup dikombinasikan dengan fakta bahwa Linda sudah lama kecanduan alkohol dan kesaksian kedua putrinya. Polisi merasa bahwa mereka terlalu banyak berpikir. Ini hanyalah kecelakaan tenggelam karena mabuk. Kasus ini dengan cepat ditutup karena Linda telah membeli asuransi jiwa. Setelah ia meninggal, sejumlah uang asuransi akan dibagi rata untuk ketiga anaknya. Sarah dan Becky menerima total 133.000 USD. Robert, yang berusia 3 tahun, menerima 67 dolar. Saat itu, Sarah baru berusia 16 tahun dan Becky berusia 15 tahun. Keduanya belum cukup umur. Jadi bibi mereka menjadi wali hukum dan mereka pindah untuk tinggal bersama bibi mereka. Bibi kedua gadis itu sangat bersimpati pada keadaan kedua keponakannya. Ia merawat kedua saudara perempuan itu dengan sangat baik, bahkan meminta bantuan kerabat Linda lainnya untuk membantu merawat mereka. Masalah ini tampaknya perlahan tenggelam dalam kelupaan seiring berjalannya waktu. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa 11 bulan kemudian, kemunculan seorang tokoh penting telah membuat kasus ini menjadi pusat perhatian dan menggemparkan seluruh Kanada. Pada bulan Desember 2003, seorang pemuda bernama Charlie
yang mengaku sebagai teman Sarah datang ke kantor polisi. Ia mengatakan bahwa ia telah menemukan sebuah rahasia yang menggemparkan. Kasus tenggelamnya Linda sebelumnya bukanlah kecelakaan, ia dibunuh. Pelakunya tidak lain adalah kedua putrinya, Sarah dan Becky. Informasi ini membuat polisi sangat terkejut. Jika ini benar, maka semua orang telah ditipu oleh kedua gadis ini. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, tampaknya tidak mungkin karena sebenarnya tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Namun, Charlie mengatakan dengan sangat yakin. Ia bahkan mengatakan bahwa Sarah telah mengungkapkan hal ini kepadanya. Bahkan menceritakan secara detail cara melakukan kejahatan tersebut. Polisi memutuskan untuk percaya. Lebih baik ada daripada tidak ada. Dan diam-diam melakukan penyelidikan. Merencanakan untuk menggunakan Charlie untuk menggali informasi dari kedua saudara perempuan itu. Charlie juga sangat bersedia untuk bekerja sama dengan polisi. Kemudian, polisi meminjamkan Charlie sebuah mobil yang dipasangi alat pelacak rahasia yang dapat merekam gambar dan suara. Selama sebulan berikutnya, Charlie sering mengajak kedua saudara perempuan itu jalan-jalan. Sarah dan Becky memiliki kebiasaan menggunakan narkoba dan suka bersenang-senang, jadi setiap kali mereka setuju. Di dalam mobil, Charlie dengan sengaja mengarahkan mereka untuk menceritakan proses dan detail tentang bagaimana mereka membunuh Linda. Kedua saudara perempuan itu sama sekali tidak waspada dan mulai menyombongkan diri. Mereka tidak hanya mengungkapkan seluruh detail kasus tersebut, tetapi juga merasa bahwa menipu polisi dengan sukses adalah hal yang sangat membanggakan. Sekarang tidak ada yang mengawasi mereka, dan mereka memiliki banyak uang untuk dibelanjakan. Mereka menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Polisi menyerahkan semua video dan rekaman yang diperoleh selama 1 bulan. Setelah meninjau dengan cermat, semua petugas sangat marah. Tindakan keji kedua saudara perempuan itu sungguh menjijikkan. Melalui rekaman itu, polisi mengetahui kronologi kasus tersebut sebagai berikut. Kedua saudara perempuan itu sangat membenci kebiasaan minum ibunya. Terutama fakta bahwa ia menggunakan sebagian besar penghasilan keluarga untuk minum-minum. Membuat mereka tidak punya uang jajan. Melihat teman-teman sebayanya mengenakan pakaian bagus dan pergi ke bar dan pusat perbelanjaan. Mereka juga ingin memiliki kehidupan seperti itu. Secara kebetulan, mereka mengetahui bahwa ibu mereka telah membeli asuransi jiwa. Uang pertanggungan mencapai $200,000. Jika ibu mereka meninggal, mereka akan dibagi setidaknya $120,000. Mereka bahkan telah merencanakan bagaimana mereka akan membelanjakan uang itu. Pertama, mereka akan bepergian ke Eropa. Kemudian, membeli sebuah rumah kecil di sana yang penuh dengan bunga sakura yang mereka sukai di halaman. Memikirkan hal ini, rencana gila untuk membunuh ibu mereka terbentuk di benak kedua saudara perempuan itu. Mereka mulai mencari di internet berbagai cara untuk menciptakan kejahatan yang sempurna dan menipu polisi. Dari senjata api hingga pisau. Akhirnya, mereka memilih cara yang melibatkan tenggelam. Setelah mencari tahu dan bertanya kepada teman-teman, akhirnya mereka memutuskan untuk memanfaatkan kebiasaan kecanduan alkohol ibu mereka. Minuman keras yang dikombinasikan dengan dosis besar Tylenol akan menyebabkan kerusakan serius pada hati dan memengaruhi detak jantung. Rencana mereka adalah pertama-tama membuat ibu mereka mabuk berat, kemudian memberinya sejumlah besar Tylenol, dan terakhir membujuknya untuk masuk ke bak mandi berisi air dengan alasan berendam untuk menghilangkan kelelahan. Lalu menunggu untuk menerima uang asuransi. Pada tanggal 21 Januari 2004, polisi menangkap Sarah dan Becky berdasarkan isi rekaman itu. Kasus ini diselidiki ulang karena keduanya belum cukup umur. Selama proses penyelidikan, mereka ditahan di pusat rehabilitasi remaja untuk mencegah kolusi. Kedua orang itu ditahan secara terpisah, namun masalahnya adalah hanya mengandalkan rekaman audio dan video rahasia tidak cukup untuk menghukum mereka. Jika kedua saudara perempuan itu menyangkal kejahatan dan mengatakan bahwa itu hanyalah kata-kata bohong dan imajinasi, maka polisi tidak dapat melakukan apapun. Oleh karena itu, perlu ada lebih banyak bukti untuk menuntut mereka. Dalam interogasi pertama,
Keduanya bersikeras menyangkal kejahatan dan mengatakan bahwa mereka memiliki alibi yang sempurna. Mereka mengaku bahwa pada malam terjadinya kejahatan dari pukul 6.00 sore hingga 10.30 malam, mereka sedang makan malam dengan teman-teman di sebuah restoran dengan kesaksian teman-teman dan kamera pengawas restoran sebagai bukti. Ini telah diverifikasi kebenarannya, namun pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Untungnya, polisi telah mencatat tempat kejadian dengan sangat detail, termasuk suhu dan kedalaman air di bak mandi pada saat itu. Air di bak mandi sudah dingin menusuk, dikombinasikan dengan hasil otopsi awal Linda. Para ahli forensik berspekulasi bahwa waktu kematian mungkin sebelum pukul 6.00 sore ini telah menghancurkan alibi Sarah dan Becky. Selain itu, polisi juga menemukan sejumlah besar riwayat pencarian di komputer mereka tentang alkohol, Tylenol, cara menggunakan kombinasi, dan sebagainya. Dalam isi percakapan dengan teman-teman, ada banyak informasi tentang bagaimana mereka ingin menangani ibu mereka dan meminta saran teman-teman. Setelah kasus ini diselidiki ulang, para dokter forensik memeriksa kembali sampel darah yang diambil dari Linda dan benar saja, selain kadar alkohol yang tinggi, mereka juga menemukan jumlah pereda nyeri yang 3 kali lipat dari dosis aman. Semua ini adalah bukti yang sangat merugikan bagi kedua saudara perempuan itu. Yang membuat polisi semakin marah dan geram adalah dari hasil penyelidikan. Ada 3 teman sekelas yang tahu tentang masalah ini. Di antaranya, ada seorang siswa laki-laki yang tidak hanya tidak melaporkan tepat waktu. Ia juga berpartisipasi dalam rencana pembunuhan Linda dari awal hingga akhir. Membantu merencanakan, bahkan menyediakan Tylenol. Ketika kedua saudara perempuan itu melakukan tindakan kriminal, ia bahkan menelepon untuk mengingatkan mereka untuk menekan kepala Linda ke dalam air, setidaknya selama 4 menit. Tindakannya sungguh menjijikkan dan ia juga telah ditangkap oleh polisi. Perlu dicatat bahwa setelah ibu mereka meninggal, kedua saudara perempuan itu tidak hanya menipu polisi, tetapi juga sangat sombong. Berkali-kali menceritakan kepada teman-teman di sekitar mereka tentang bagaimana mereka telah menangani ibu mereka dengan sempurna tanpa dicurigai. Setelah menerima uang asuransi, kedua saudara perempuan itu membelanjakannya dengan boros, membeli pakaian dan perhiasan mahal, dan sebagainya. Mereka sama sekali tidak menunjukkan kesedihan atau penderitaan. Ekspresi abnormal seperti itu bagaimana mungkin tidak diperhatikan oleh orang-orang di sekitar mereka. Tetapi yang mengejutkan adalah, kecuali Charlie, orang lain memilih untuk diam. Akhirnya, berdasarkan semua bukti yang ada, jaksa penuntut umum menuntut kedua saudara perempuan itu dengan tuduhan pembunuhan. Kedua putri itu telah merencanakan untuk membunuh ibu kandung mereka, bahkan hampir lolos dari hukuman hukum. Kasus ini telah menggemparkan opini publik tidak hanya di daerah setempat, tetapi juga di seluruh Kanada. Mungkin karena detailnya yang terlalu kejam, banyak orang berpikir bahwa pasti ada kesalahpahaman di suatu tempat. Bagaimana mungkin 2 gadis remaja melakukan kejahatan sekejam itu? Kematian Linda hanyalah sebuah kecelakaan. Orang luar yang tidak memahami masalah ini memiliki keraguan juga mudah dimengerti. Namun, bagi para jaksa penuntut umum yang telah menyelidiki dengan jelas semuanya, tidak ada lagi ruang untuk simpati. Di mata mereka, menghukum pelaku adalah tanggung jawab mereka dan juga penjelasan terbaik bagi orang yang telah meninggal. Persidangan resmi dimulai pada bulan November 2005. Sarah dan Becky masih bersikeras menyangkal kejahatan. Namun, dalam sebuah interogasi terpisah, Sarah tidak tahan dengan tekanan psikologis dan menjadi orang pertama yang mengaku bersalah. Becky kemudian juga mengaku melakukan tindakan kriminalnya. Pengakuan mereka sama persis dengan rekaman sebelumnya. Pertama, membuat ibu mereka mabuk, kemudian memberinya obat, dan terakhir menekan kepala korban ke dalam air. Sarah mengenakan sarung tangan dan menekan kepala ibunya yang mabuk ke dalam air sampai ia pingsan. Kemudian ia dengan cepat meninggalkan rumah untuk pergi ke janji dengan teman-temannya untuk membuat alibi. Motif mereka adalah uang.
karena mereka ingin pergi ke luar negeri untuk menjalani kehidupan mewah. Di akhir persidangan, Hakim Daddario mengatakan Linda membesarkan keempat anaknya sendirian. Ia harus melakukan 2 pekerjaan setiap hari, dan ketika ia kembali ke rumah setelah hari yang panjang dan melelahkan, ia hanya dapat mengandalkan alkohol untuk menghilangkan stres. Mungkin ia tidak pernah menyangka bahwa putri-putrinya yang sangat ia cintai akan membunuhnya demi uang. Sarah dan Becky telah merencanakan ini sejak lama dan hampir berhasil melakukan kejahatan yang sempurna. Untungnya, kebenaran telah terungkap dan ada banyak bukti untuk menuntut mereka. Ini mungkin bukti yang paling meyakinkan yang pernah saya lihat selama 30 tahun terakhir. Pada bulan Juni 2026, setelah lebih dari 6 bulan persidangan, pengadilan akhirnya menghukum Sarah dan Becky dengan tuduhan pembunuhan tingkat pertama yang dapat menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Namun, karena kedua gadis itu belum berusia 18 tahun pada saat melakukan kejahatan, menurut Undang-Undang Peradilan Remaja Kanada, mereka adalah pelaku kriminal di bawah umur dengan hukuman maksimum hanya 15 tahun. Pada kenyataannya, masa penjara mereka bahkan lebih pendek dari itu. Mereka hanya harus menjalani hukuman penjara selama 6 tahun. Kemudian dipindahkan untuk tinggal di pusat sosial selama 4 tahun. Meskipun masih dalam masa percobaan, kehidupan di sini jauh lebih nyaman daripada di penjara. Pengadilan juga memiliki rencana untuk menarik kembali sejumlah uang asuransi yang telah dibayarkan kepada kedua saudara perempuan itu. Namun, setelah menerima uang itu, mereka segera membelanjakannya dengan boros dan hanya menyisakan 4 pibal pula pas pula pada saat penangkapan. Uang ini kemudian ditarik kembali dan diberikan kepada Robert, putra bungsu Linda. Siswa laki-laki yang telah membantu kedua saudara perempuan itu merencanakan dan menyediakan Tylenol juga dihukum dan dijatuhi hukuman 8 bulan penjara. Setelah mengaku bersalah, Sarah menjawab wawancara media. Ia mengatakan bahwa sejak usia 12 tahun, ia telah dilecehkan oleh pacar ibunya. Tidak ada yang bisa membantunya melarikan diri dari mimpi buruk itu. Ia dan saudara perempuannya harus hidup dalam penderitaan. Akhirnya, Dak pergi, tetapi ibu mereka tenggelam dalam minuman keras, membuat mereka tidak memiliki harapan. Kekecewaan secara bertahap muncul dan akhirnya mereka dibutakan oleh kebencian. Karena kasus itu terjadi dan diadili ketika Sarah dan Becky belum berusia 18 tahun. Usia dan identitas mereka dilindungi oleh hukum Kanada. Oleh karena itu, nama mereka dalam video adalah nama palsu. Publik sering menyebut mereka sebagai The Bathtub Girls, gadis-gadis bak mandi. Saat ini, kedua saudara perempuan itu telah dibebaskan karena identitas mereka dilindungi. Kehidupan mereka saat ini tidak diungkapkan. Namun, menurut informasi publik, Sarah melanjutkan studinya setelah keluar dari penjara dan lulus dari universitas. Ia juga telah menjadi seorang ibu tunggal. Dalam sebuah wawancara, ia berkata, "Saya berharap ibu saya masih hidup. Ia adalah teman terbaik saya. Saya ingin berbagi hidup saya dengan ibu saya. Saya sangat menyesali apa yang telah saya lakukan." Sedangkan untuk Becky, ia tidak hanya menikah dan memiliki anak, tetapi juga belajar hukum dan menjadi seorang pengacara. Ketika ditanya apakah Becky memenuhi syarat untuk menjadi pengacara, mentornya mengatakan bahwa ia memiliki sudut pandang dan kepekaan yang unik, yang akan membantunya menjadi pengacara yang sangat baik. Beberapa pengacara lain juga berpendapat bahwa pada saat melakukan kejahatan, mereka semua masih di bawah umur. Jadi masyarakat harus memberi mereka kesempatan. Tentu saja, hukuman yang dijatuhkan kepada kedua saudara perempuan itu juga telah menimbulkan banyak perdebatan di kalangan hukum. Beberapa orang berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kriminal di bawah umur di Kanada terlalu ringan. Hanya harus menjalani hukuman penjara maksimal 6 tahun, kemudian dibebaskan. Hukuman seperti itu akan menciptakan presiden buruk dan berdampak negatif pada kaum muda. Mereka berpendapat bahwa Undang-Undang Peradilan Remaja Kanada harus direvisi dan hukuman harus lebih berat bagi para pembunuh. Namun, banyak orang lain berpendapat bahwa anak di bawah umur belum cukup dewasa. Jadi mereka harus diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka.
hukuman tidak boleh terlalu berat. Kedua pendapat ini telah diperdebatkan sejak lama, tetapi pada akhirnya tidak mengubah apapun. Hukum tetap sama. Pada kenyataannya, persidangan terhadap pelaku kriminal di bawah umur tidak hanya kontroversial di Kanada, tetapi juga di banyak tempat lain di dunia. Pada tahun 2008, jurnalis Bobby Batchelor menulis buku The Class Project, How to Kill a Mother, The True Story of Canada's Infamous Bathtub Girls, berdasarkan kasus Sarah dan Becky. Pada tahun 2014, film Perfect Sisters yang dalam bahasa Indonesia berjudul Rencana Pembunuhan yang diadaptasi dari kisah Sarah dan Becky dirilis. Setahun kemudian, film itu diubah namanya menjadi The Deadly Sisters dan ditayangkan di Inggris. Film ini menggambarkan kembali seluruh peristiwa dengan sangat sedikit detail fiksi. Anda yang tertarik dapat mencarinya untuk ditonton. Dalam kisah yang memilukan ini, kita juga tidak dapat mengabaikan masa kecil Sarah dan Becky yang penuh dengan trauma, yang secara bertahap membuat mereka memiliki kebencian terhadap ibu mereka, haus akan uang, dan kebal terhadap kejahatan. Yang lebih menakutkan adalah reaksi kedua saudara perempuan itu setelah melakukan kejahatan. Mereka sama sekali tidak menunjukkan penyesalan, justru sombong dan menyombongkan diri kepada teman-teman tentang kesenangan dari kejahatan yang sempurna. Anak-anak yang kurang bimbingan dan pendidikan dapat tersesat di labirin hasrat, bahkan terjerumus ke dalam dosa. Mungkin di dalam setiap orang tersembunyi benih-benih hasrat. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita akan mengendalikannya, mencegahnya tumbuh dan menghancurkan kehidupan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Semuanya tergantung pada pikiran dan tindakan kita masing-masing. Semoga kisah yang menghantui ini akan menjadi peringatan bagi kita semua. Jangan biarkan hasrat merusak esensi manusia. Jadikan ini pelajaran agar lonceng peringatan selalu berdering. Video hari ini berakhir di sini dan sampai jumpa di video berikutnya.